Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Francisca Febriana, NPM 172S3. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penambahan Serabut Kelapa dan Kulit Buah Siwalan sebagai adsorbent dan media lekat biofilm pada pengolahan limbah domestik menggunakan sequencing batch reactor. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nafirina. Untuk sistematika pembahasan, di sini akan dibahas pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas masyarakat sehari-hari seperti mencuci baju, mencuci piring, ataupun mandi akan menghasilkan air limbah. Air limbah ini masuk ke dalam kategori air limbah domestik. Air limbah domestik menjadi salah satu sumber pencemar air sungai terbesar, dikarenakan air limbah domestik mengandung bahan organik yang tinggi. Salah satu alternatif pengolahan yang dapat digunakan adalah dengan pengolahan secara biologis, yaitu dengan sequencing batch reactor. Sequencing batch reactor sendiri merupakan penggabungan seluruh proses pengolahan lumpur aktif konvensional ke dalam satu unit pengolahan, di mana jika pada pengolahan lumpur aktif konvensional itu dilakukan dengan beberapa unit pengolahan, sedangkan pada pengolahan ini hanya menggunakan satu unit pengolahan. Diketahui dari beberapa penelitian sebelumnya, penambahan media lekat biofilm dan adsorban ini mampu meningkatkan efisiensi kerja dari sequencing batch reactor karena dapat menjaga stabilitas proses pengolahan. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan limbah domestik menggunakan sequencing batch reactor dengan menambahkan media lekat biofilm dan adsorban, yaitu dengan menggunakan serabut kelapa dan kulit buah siwalan. Kemudian pada penelitian ini nantinya akan melakukan perbandingan atau membandingkan efektivitas antara penambahan serabut kelapa dan kulit buah siwalan sebagai adsorben dan sebagai media lekat dalam meningkatkan efisiensi pada proses quenching batch reactor untuk pengolahan limbah domestik. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui perbandingan efisiensi jenis adsorban dan media lekat biofilm yang ditambahkan pada pengolahan limbah domestik menggunakan sequencing batch reactor. Dari beberapa jenis adsorban dan media lekat biofilm yang digunakan, nantinya diharapkan akan diketahui adsorban jenis apa atau media lekat jenis apakah yang lebih efisien digunakan. Kemudian yang kedua, mengetahui waktu retensi hidrolik yang terbaik dalam menurunkan parameter pencemar. Dari beberapa waktu retensi hidrolik yang dipilih atau yang digunakan, diharapkan nantinya akan diketahui waktu retensi yang mana yang terbaik, yang mampu menurunkan COD, TSS, dan total N, diharapkan yaitu waktu yang tercepat. Kemudian yang ketiga ada identifikasi mikroorganisme yang berperan dominan. Karena pada pengolahan ini nantinya akan ditambahkan media lekat biofilm, maka akan terdapat mikroorganisme yang melekat atau yang attached pada media, sehingga akan dibandingkan mana yang memiliki peran lebih dominan antara yang melekat pada media atau yang tersuspensi dalam air limbah. Untuk ruang lingkup, yang pertama ada limbah cair apartemen Gunamak Samer, kemudian parameter yang dianalisa adalah COD, TSS, dan N total, kemudian yang ketiga penelitian dilakukan dengan sistem batch dan dengan skala laboratorium. Kemudian untuk baku mutu yang digunakan itu mengacu pada Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013. Limbah cair domestik, seperti yang sedikit saya bahas di awal, merupakan limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, yang mana limbah cair domestik ini memiliki baku mutu yang tercantum pada Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013. Di antaranya adalah BOD5, COD, TSS, minyak dan lemak, serta pH. Kemudian untuk sequencing batch reactor, sequencing batch reactor ini memiliki dalam pengoperasiannya memiliki 5 tahap atau 5 fase dalam satu siklus pengolahan. Dalam satu siklus pengolahan ini dapat disebut juga HRT. Di antaranya itu ada fase fill atau fase pengisian, di mana di sini dilakukan pengisian air limbah ke dalam reaktor, dapat dilakukan dengan pengadukan atau aerasi ataupun tidak keduanya. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke fase reaksi. Pada fase reaksi ini akan terjadi penyisihan bahan pencemar
Dan untuk fase reaksi ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase aerobik dan anaerob. Untuk fase aerobik itu akan dilakukan dengan pengadukan ataupun aerasi, sedangkan untuk anaerob tidak dilakukan dengan pengadukan ataupun aerasi. Selanjutnya, setelah dari fase reaksi akan dilanjutkan ke fase settle atau pengendapan. Di sini dilakukan pemisahan antara air yang sudah diolah atau air supernatan dengan padatan atau lumpur. Fase ini dilakukan dengan diam tanpa adanya pengadukan ataupun aerasi. Kemudian, air yang telah terpisah dari padatan atau supernatan itu akan dikeluarkan pada fase dekan atau fase pengeluaran. Kemudian dilanjutkan ke fase idle atau fase persiapan. Di sini dilakukan persiapan untuk dilakukan siklus pengolahan selanjutnya. Kemudian pada fase ini juga dilakukan pembuangan untuk lumpur yang berlebih. Selanjutnya, media lekat biofilm dan karbon aktif atau adsorben digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja sequencing batch reaktor. Untuk media lekat biofilm ini nantinya akan dijadikan sebagai media melekatnya mikroorganisme. Sedangkan untuk karbon aktif atau adsorben digunakan untuk mengabsorpsi senyawa polutan. Dari kedua bahan ini nantinya akan digunakan bahan alam sebagai media lekat biofilm dan adsorben, yaitu serabut kelapa dan kulit buah siwalan. Di mana untuk karbon aktif sendiri atau adsorben itu pemilihannya didasarkan dari kandungan yang terdapat pada bahan alam, yaitu kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, untuk serabut kelapa dan kulit buah siwalan ini, keduanya mengandung atau memiliki komponen penyusun yaitu selulosa, sehingga dapat digunakan menjadi adsorben. Kemudian ini ada penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Kemudian untuk metodologi penelitian, dari ide penelitian yang didapat, dilakukan studi literatur berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan persiapan penelitian, yaitu persiapan alat dan bahan, serta penelitian pendahuluan. Untuk persiapan alat, itu mempersiapkan reaktor dengan kapasitas kerja itu 6 liter. Sedangkan untuk bahannya mempersiapkan air limbah domestik, menyiapkan media lekat, serta membuat adsorben. Untuk penelitian pendahuluan, yaitu ada uji karakteristik awal air limbah, kemudian seeding dan aklimatisasi. Dilanjutkan ke penelitian utama, di mana pada penelitian utama ini reaktor akan bekerja secara batch, kemudian akan terdapat penambahan media lekat dan adsorben, kemudian terdapat suplai udara pada fase tertentu, kemudian dilengkapi dengan unit pendukung, bak penampung influen dan effluent. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu ada HRT, 12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Kemudian untuk jenis media lekat dan jenis adsorben yang digunakan adalah serabut kelapa dan kulit buah siwalan. Untuk variabel tetap, digunakan laju aerasi 7 liter per menit, kemudian bentuk reaktor tabung, kemudian massa media lekat biofilm sebanyak 40 gram, kemudian massa adsorben yaitu 3 gram per liter, kemudian sampel air limbah domestik, waktu filling atau pengisian, dan waktu pengeluaran effluent selama 10 menit. Kemudian untuk variabel kontrol itu ada pH, suhu, dan DO. Untuk DO dipertahankan kondisinya itu berada lebih dari 2 mg per liter. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisa data. Untuk analisa data dilakukan uji COD, tes S total N, uji SEM, dan identifikasi mikroorganisme. Selanjutnya ini ada skema sederhana dari reaktor yang akan saya gunakan berupa susunannya, di mana ada bak influen, kemudian dialirkan ke sequencing batch reaktor, lalu akan ditampung di bak effluent. Selanjutnya terdapat detail pembagian waktu dari tiap HRT yang telah ditentukan. Sebagai contoh, pada HRT 12 jam, itu setiap tahapannya memiliki pembagian waktu yang berbeda-beda. Untuk fase pengisian, itu akan dilakukan selama 10 menit dengan aerasi, kemudian anaerob dilakukan selama 180 menit tanpa aerasi, kemudian fase aerobik dilakukan selama 450 menit dengan aerasi, dan untuk reaktor yang menggunakan adsorben akan dilakukan penambahan adsorben pada fase ini. Kemudian fase settle selama 50 menit tanpa aerasi,
fase pengeluaran 10 menit, dan fase persiapan 20 menit. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.